Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Fatma. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Oke, sebelum kita lanjut ke video, saya harap kalian sudah memegang buku paket bahasa Indonesia yang warna biru seperti ini ya. Oke, yuk. Jika sudah memegang buku paketnya, seperti yang kalian lihat, kita lanjut. Tolong buka halaman 98. Ya, 98. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4. Pertama tujuan, kedua bahan dan alat, ketiga ada langkah-langkah, dan keempat ada penutup. Sebelum jauh melangkah, kalian masih ingatkah teks prosedur itu apa? Iya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Itu namanya teks prosedur. Oke, sekarang kita sudah tahu ya, bersama-sama mengingat kembali artinya teks prosedur itu apa. Kita lanjut ke strukturnya. Struktur teks prosedur ada 4. Sebentar. Oke. Struktur teks prosedur ada 4, yaitu ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah penutup. Yuk kita bisa lihat bersama tujuan. Pada tabel di sini ada kata tujuan. Tujuan cirinya 1. Pasti di awal paragraf. Pasti. Lalu kedua, ciri yang kedua, tujuan pasti sebelum alat dan bahan. Kita lihat. Yuk, tujuan di sini bukan maksudnya tujuan membuat bubur Manado apa sih? Bukan itu. Tetapi struktur tujuan di sini maksudnya apa sih yang akan kita lakukan? Apa sih yang akan kita buat? Itu namanya struktur tujuan. Beda ya. Yuk kita lihat bersama-sama. Di sini, menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, dia menjelaskan kan, oh kita akan membuat menu sarapan bubur Manado nih, gitu kan? Bukan di sininya menulis, oke, kita akan membuat teks prosedur membuat bubur Manado. Membuat bubur Manado bertujuan untuk mengenyangkan perut, bukan seperti itu kan? Iya, bukan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita sepakat di sini, tujuan di sini maksudnya adalah cara membuat. Apa sih yang akan kita buat, apa sih yang akan kita lakukan? Di situ ya. Oke, selanjutnya ada bahan dan alat. Seperti yang tadi saya sudah singgung bahwa tujuan tadi sebelum bahan dan alat. Terbukti ya. Oke, selanjutnya bahan dan alat. Biasanya kalau bahan-bahan terdapat ukuran-ukuran pastinya nih. Seperti 400 gram, 200 gram gitu ya. Itu namanya bahan. Kalau alat yang digunakan misalnya panci, kompor, sendok, garpu, itu namanya alat. Kalau bahan yang kita akan olah, bisa membedakan ya antara alat dan bahan. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah. Biasanya cirinya kalau langkah-langkah terdapat penomoran. 1, 2, 3. Beda ya dengan bahan dan alat tidak ada nomornya. Betul? Iya. Kalau langkah-langkah terdapat penomoran. Dan isinya biasanya bagaimana kita melakukan, membuat, atau melakukan sesuatu seperti itu. Selanjutnya, penutup. Ciri penutup, namanya juga penutup, berarti di akhir paragraf seperti ini. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Kalau kalian menemukan kata selamat,
berarti sudah pasti itu termasuk struktur penutup. Jelas ya sampai sini? Oke, begitu pula untuk contoh yang nomor 2. Struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Biasanya nih, perbedaan membuat dan melakukan ada di bahan dan alat. Kita lihat bersama-sama. Tujuan pasti di awal paragraf ya, tadi sudah kita singgung bersama. Lalu, kalau kalian lihat nih ya, tidak ada kata bahan dan alat di sini. Betul apa betul? Dia langsung ke langkah-langkah. Kenapa Bu bahan dan alatnya nggak ada, hilang? Karena di sini teks prosedurnya melakukan. Kalau yang pertama tadi yang di halaman 98, teks prosedurnya mengenai membuat. Nah, bisa kita simpulkan bersama-sama ya, kalau membuat berarti ada bahan dan alat. Kalau melakukan tidak ada bahan dan alat. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, selanjutnya tadi ciri-cirinya sudah ya, langkah-langkah. Pasti ada penomoran 1 sampai seterusnya. Selanjutnya, ada penutup di halaman 101. Penutup, yuk kita baca. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Lagi-lagi ada kata selamat, berarti sudah pasti strukturnya penutup. Begitu ya, paham ya, jelas. Oke, saya mau singgung sedikit pentingnya cuci tangan selama pandemi ini sangat penting ya, apalagi tidak pandemi. Tidak pandemi saja kita dianjurkan mencuci tangan. Apalagi pas pandemi, ya nggak sih? Berarti kita harus sadar, penuh kesadaran bahwa mencuci tangan itu sangat penting. Nggak boleh yang asal cuma 1 detik selesai. Enggak ya, mencuci tangan itu dianjurkannya memakai sabun. Karena jika bakteri, virus sudah terkena sabun, akan mati seperti itu. Berarti kita sama-sama tahu ya bahwa pentingnya cuci tangan dimanapun kita berada. Oke, biar kita tetap sehat dimanapun kita berada. Oke, selanjutnya aktivitas hari ini adalah yang halaman 104. Nah, kita lihat bisa bersama-sama ya. Di sini ada tulisan mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks prosedur. Nah, kan tadi bagian-bagian strukturnya sudah kita singgung ya, ada 4 atau ada 3. Kalau 4 berarti cara membuat, kalau 3 berarti cara melakukan. Kita lihat di teks 1, cara membuat batik. Kalau pasti banyak yang bertanya, Bu maksudnya teks 1 itu yang mana, halaman berapa? Oke, kita lihat bersama-sama. Teks 1 maksudnya adalah di halaman 92. Kalian bisa lihat dulu nih, halaman 92 tentang membuat batik tulis. Lalu teks 2-nya adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, ada di halaman 95. Tadi halaman 92 dan 95. Yuk kita lanjut. Di sini halaman 92, di sini halaman 95. Jadi nggak usah bingung lagi ya, teks satunya ada di halaman berapa. Kalian bisa langsung buka halaman 92. Yuk langsung saja. Tujuan. Nah, cara membuat batik menurut kalian tujuannya itu di paragraf berapa? Kita lihat bersama-sama di sini. Di sini ada paragraf pertama. Menurut kalian tujuannya yang mana? Tulis sampai kalian menemukan titik. Misalnya, menurut kalian tujuannya dari proses pembuatan batik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Cukup sampai sini saja ditulisnya. Itu namanya tujuan. Kalau kalian memutuskan itu tujuan. Kalau misalkan kalian memilih tujuannya di sini, ya nggak masalah. Berarti tulis saja semuanya di sini. Bahan dan alat pembuatan batik tulis. Apakah iya di sini tujuan? Nah ya, saya tidak akan membantu. Nanti kalau saya membantu, betul semua. Saya senang sih kalau betul semua. Jika yang mengerjakan kalian sendiri. Begitu ya. Oke. Selanjutnya. Paham ya maksudnya ya, mengerjakannya gimana? Jadinya kalian tulis saja
boleh satu kalimat, boleh semuanya. Kalau semuanya lebih baik. Bagian teks paragraf tujuan ditulis semua, bahan dan alat ditulis, langkah-langkah ditulis, penutup ditulis. Seperti yang tabel sebelumnya. Seperti ini ya. Boleh ditabelin boleh enggak, terserah, bebas. Selanjutnya di sini ada kata alasan. Mengapa kamu memilih alasan itu? Maksudnya mengapa kalian memilih tujuan dimasukkan ke paragraf pertama ini? Tulis saja ciri-cirinya, karena ciri-ciri tujuan berada di awal paragraf. Misalkan seperti itu alasannya. Oke, jelas ya? Sebentar. Begitu pula yang di halaman 95 sama persis diberi alasannya ya. Oke, kalau begitu sebentar, saya mau masih menulis. Oke. Aktivitas hari ini adalah mengerjakan teks 1, teks 2. Yang mana kalian harus mengidentifikasi bagian-bagian struktur yang ada di teks ini. Jelas ya sampai sini? Oke, selanjutnya aktivitas yang kedua hari ini adalah menelaah urutan teks prosedur. Membuat biopori. Biopori itu adalah resapan, pembuatan resapan air. Biasanya kalau biopori ini seperti kalian tahu sumur. Nah, kalau sumur isinya air, kalau biopori isinya sampah-sampah organik seperti daun-daun, rumput-rumput, begitu ya, untuk berfungsi untuk menyerap air lebih baik, gitu. Oke, selanjutnya di sini ada urutan 1, 2, 3. Perlu kalian tahu bahwa urutan ini bukan urutan teks prosedur sesungguhnya. Jadinya tugas kalian adalah mengurutkan teks prosedur ini. Misalnya, menurut saya nomor 2 tuh yang pertama, berarti gini. Nah, begitu. Jadinya nomor 2 aktivitasnya adalah mengurutkan teks prosedur yang ada 1 sampai 6. Diurutkan nih, menurut kalian yang betul yang mana nih? Seperti contoh yang saya beri. Bu, ditulis semua enggak, Bu? Kalimatnya tidak perlu. Tulis saja angka-angkanya yang sudah saya jelaskan. Jelas sampai sini ya? Oke, kalau begitu, Bu, yang nomor 3 ini diisi enggak, ditulis enggak? Tidak perlu. Jadinya kita sepakat ya, hari ini hanya ada 2, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian struktur, lalu yang kedua adalah mengurutkan teks prosedur. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, selanjutnya, sebentar. Discard. Selanjutnya, nah, hari ini kita akan mengerjakan 2 aktivitas. Yang pertama adalah menelaah teks prosedur di sini. Yang tadi ya, peserta didik membaca halaman 98 dan 99 yang sudah saya jelaskan tadi tentang tujuan, langkah-langkah, dan seterusnya. Lalu peserta didik mengerjakan aktivitas halaman 104 dan 105. Perlu diingat kembali bahwa bagian 3 tidak perlu ditulis, tidak perlu dikerjakan. Selanjutnya kalian jika sudah mengerjakan yang teks prosedur ini, kalian ke pretest materi teks laporan hasil observasi. Tugas kalian hanya mengklik saja pretest bahasa Indonesianya, lalu kalian kerjakan langsung. Bu, ditulis nggak soal-soalnya lagi? Jawabannya tidak perlu. Tuh, langsung kerjakan saja. Tidak perlu lagi tulis di buku tulis nomor 1A, nomor 2B. Nggak usah. Oke? Jelas ya? Gampang kok, cuma 5 soal aja. Oke? Selamat mengerjakan. Jika masih belum mengerti atau belum jelas, silahkan WA saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.